Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, kita langsung ke pertanyaan. Ini terkait tentang perkembangan Islam di Kabupaten Gaya Luas. Sudah hadir bersama kita saat ini Ustadz yang sudah abang-abang, bapak-bapak yang memang berkecimpung di bidang jamaah tabligh, pendakwah Islam ya, boleh dibilang gitu ya. Ini ada 6 pertanyaan dan ini tujuannya memang bukan untuk mencari golongan mana yang terbaik, bukan tentang politik, bukan tentang hal-hal yang lain, tapi ini bagaimana memang untuk membangkitkan Islam di Kabupaten Gaya Luas khususnya. Tapi pertanyaan pertama, bagaimana pandangan saudara sekalian terhadap perkembangan Islam di Kabupaten Gaya Luas? Mungkin dari abang pendatang boleh menjawab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kebetulan saya ini satu jamaah dari Binjai Kota yang hari ini sedang belajar agama dan belajar pula mendakwakan agama kurang lebih 40 hari di Gaya Luas ini, yang mana kami ini adalah jamaah santri dari Binjai Kota, 2 daripada pondok pesantren. Alhamdulillah, hari ini kami telah bergerak selama kurang lebih seminggu di sini, dan yang mana kami telah melihat keadaan langsung, terjun langsung, dan kita lihat sama-sama dan kita saksikan bagaimana beberapa daerah yang kita lalui ini mengenai perkembangan pertanyaan yang ditanyakan oleh moderator tadi ya. Bagaimana perkembangan jamaah Islam yang ada di Gaya Luas ini. Jadi alhamdulillah kita telah sama-sama datang dan kita telah masuk langsung ke jantungnya daripada kampung-kampung di sini, yaitu masjid-masjidnya. Jadi kalau seandainya kami yang sedang bergerak ini, karena kami ini musafir, dan kami pun hanya beritikaf di masjid, dan masjid ini salah satu adalah pusat ataupun jantung daripada kampung tersebut. Kalau kita menanyakan masalah Islam, ya kita lihat masjidnya. Karena Nabi sabdakan, yang mafhumnya, apabila kalian melihat satu kampung, apabila kampung itu baik, maka lihat masjidnya atau musolanya. Ya, alhamdulillah, dan Allah Subhanahu wa taala telah antar kami ke masjid-masjid yang ada di Gaya Luas ini. Dan kita melihat daripada masjid tersebut perkembangan terutama Islam mengenai pengamalannya. Kalau kita melihat daripada individu daripada orang-orang Islam di Gayo ini, mereka ini memiliki pemahaman agama yang baik. Nah, semua ngerti masalah agama ini. Tetapi untuk mengamalkan agama ini, ini kembali kepada diri masing-masing. Dan mereka ini kebanyakan masyarakat ini, mereka ini beramal belum sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Mereka beramal sesuai dengan nafsu mereka sendiri. Contoh masalah solat berjamaah ini. Banyak sekali hari ini kita lihat, mungkin bukan saja di Gayo ini saja, mungkin seluruh di Nusantara kita lah. Mungkin di kampung saya yang di Binjai pun seperti itu juga. Semangat daripada giroh, semangat daripada jazbah daripada orang Islam sendiri itu untuk memakmurkan masjid, salah satunya amalan solat berjamaah ini sangat kurang sekali, minim sekali. Kalaupun ada, tidak sempurna. Padahal Allah menyuruh kita untuk memakmurkan masjid ini, sholat berjamaah ini kan 5 waktu sehari semalam. Dan yang dicontohkan Nabi itu tidak ada perbedaan khilafiyah di antara para ulama masalah ini, yaitu pertama sholatnya di awal waktu, caranya berjamaah, tempatnya di masjid. Ini semua ulama bersepakat ini Pak, tidak ada perbedaan para ulama. Tetapi kenyataannya umat hari ini tidak banyak sekali yang mengamalkan perkara ini. Jadi inilah maksud daripada jamaah kami datang ke Gaya Luas ini, terutama untuk diri kami. Kami hari ini datang dari masjid ke masjid untuk mengajak daripada orang-orang Islam yang ada di sekitar masjid untuk bagaimana untuk sama-sama memakmurkan masjid. Itu nampaknya seolah-olahnya kami ini mengajak itu seolah-olah kami sudah bagus, padahal tidak. Maksud dakwah kami ini seperti melempar bola ke dinding. Ya kan, kami medannya orang lain, tapi hakikatnya untuk diri kami sendiri, agar kami ini nanti setelah beberapa hari kami di sini, mungkin waktu kami 40 hari, dan kami beritikaf terus masjid ke masjid, maka dengan asbab kami berangkat 40 hari ini dengan berkorban harta, diri, waktu, bahkan pekerjaan, anak istri kami tinggalkan ini, asbab kami meninggalkan mereka demi agama ini, dari masjid ke masjid, sehingga kami cinta kepada masjid ini. Sehingga nanti kami pulang, kami mampu untuk bagaimana bisa mengerjakan sholat 5 waktu di masjid. Kenapa? Karena sudah dilatih selama 40 hari dari masjid ke masjid. Jadi kami pun berharap juga kepada masyarakat yang kami datangi untuk bagaimana supaya mereka pun ada semangat juga untuk memakmurkan masjid. Karena ini perintah Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir.
Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman pada hari akhir. Jadi orang beriman dengan masjid itu selalu berhubungan. Contohnya seperti ikan dengan air. Kalau ikan jauh daripada air, maka dia akan binasa. Begitu juga orang Islam, orang beriman jauh daripada masjidnya, maka dia pun akan merasakan kesusahan sehingga pertolongan Allah tidak datang kepadanya. Jadi untuk inilah jamaah ini datang ke Gayo Luwes untuk bagaimana mengajak lagi kembali orang-orang Gayo Luwes yang mungkin ilmu pemahaman agamanya, untuk bagaimana supaya kembali lagi untuk mengamalkan ini. Salah satu amalan solat ini, solat berjamaah. Karena solat inilah amalan yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau solatnya baik, maka semuanya akan baik. Tapi kalau solatnya buruk, maka semuanya akan buruk. Walaupun haji kita 10 kali, sedekah kita banyak-banyak, tapi kalau solat nggak dijaga, maka tidak ada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti artinya kalau misalnya kita melihat perkembangan Islam di Kabupaten Gayo Luwes sendiri khususnya, mungkin kalau terlihat dari solatnya masih jadi selama kami bergerak di sini, ya mungkin kekurangan daripada solat berjamaah itu di waktu, ada waktunya Pak. ada waktunya. Kalau waktu maghrib, isya, alhamdulillah lah. Mungkin karena mereka nggak beraktivitas lagi. Sebagian masyarakat kalau jumlahnya 100 kakak, yang ke masjid itu paling-paling 20% saja. 20%. Paling-paling maghrib sama isya saja, itu pun diisi oleh orang-orang tua saja Pak. Tetapi anak-anak muda kita masih belum datang ke masjid lagi. Artinya mungkin memang mereka tahu. Cuman memang belum paham. Dan belum mengamalkan. Mungkin karena lemahnya iman tadi. Mereka ngerti Pak, kalau kita tanya tahu mereka. Tetapi karena kekuatan imannya tadi tidak mampu untuk meninggalkan perkara dunianya, sehingga mereka pun akhirnya sesuai dengan nafsu mereka saja untuk mengamalkan masalah sholat berjamaah ini. Jadi alhamdulillah selama kita bergerak di Gayo Luwes ini, di 3 masjid, ya kita lihat sendiri. Masjid besar-besar memang kita lihat di Gayo Luwes ini, cantik-cantik. Bukan di Gayo Luwes saja, kalau kita berjalan mulai dari Tanjung Pura sampai ke Banda Aceh, masjid megah-megah, besar-besar masjidnya, reliefnya cantik-cantik, ya kan? Kita lihat. Kalau pembangunan luar biasa Pak, tapi kalau isi memakmurkannya ini sinis kita, ya kan? Maksudnya sedih hati kita melihatnya, ya kan? Kayak ginilah keadaan umat Islam hari ini, bukan di Gayo Luwes saja Bang, tapi ini terjadi di mana-mana daerah, termasuk juga di Binjai. Tapi alhamdulillah, walaupun kami di kota Bang, tapi alhamdulillah sekarang asbab daripada semangat kawan-kawan kita juga dalam usaha dakwah ini kan tuh. Sekarang alhamdulillah di kota-kota sudah mulai ada semangat baru. Kita lihat semenjak banyaknya jamaah-jamaah bergerak di Binjai, akhirnya kita di sana pun sholat 5 waktu sudah mulai ramai, apalagi sudah diisi dengan amal-amalan masjid seperti taklim wa taklum, ada pengajian-pengajian. Jadi alhamdulillah sebab program-program seperti ini dibuat, orang mulai lagi berdatangan. Jadi kami pun berharap juga lah di sini kan, supaya bagaimana orang-orang yang punya ilmu agama supaya terjun langsung melihat keadaan ini. Karena tugas untuk mengajak orang kepada agama, kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan tugas ulama saja, bukan tugas orang tabligh saja, tapi tugas semua orang Islam Pak. Yang ada kalimat la ilaha illallah ini bertanggung jawab dengan memikirkan agama ini. Kita jangan sampai agama kita ini nanti kalau nggak kita dakwahkan, siapa lagi mendakwahkannya? Nggak mungkin orang di luar agama kita mendakwahkan. Masa kita kalah sama orang di luar agama kita kan? Mereka orang kafir menyiapkan penyebar-penyebar agama mereka. Nasrani menyiapkan misionaris mereka, orang Hindu menyiapkan misionaris orang-orang itu sebagaimana orang bisa masuk Hindu. Hari ini ada nggak dari orang Islam sendiri menyiapkan penyebaran agamanya? Kalaupun ada, bukan bantuan yang datang, tapi malah ejekan, hinaan, cacian. Tidak ada yang mensupport gitu ya kan. Jadi permasalahan pada kita sendirilah. Jadi kami harap kita melalui media ini bagaimana semua kita saling kerjasama seperkara ini. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin dari ustadz-ustadz yang memang tinggal di Kabupaten Gayo Luwes, silakan dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana pandangan dari Tengku sendiri terhadap perkembangan Islam di daerah kita di Gayo Luwes? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.